Oke, halo tes. Kedengaran Bila nggak? Ya. Alhamdulillah narasumber kita telah bergabung. Jadi untuk mempersingkat waktu, sebelumnya biar kita lebih mengenal beliau, izinkan saya untuk membaca biografi dari nama narasumber kita. Nama lengkap Ibu Alfiatul Nur, yang biasa kita sapa dengan Ibu Dede. Kemudian lahir di Desa Rayu Matangkuli, Aceh Utara, tanggal 81. Kemudian pendidikan terakhir beliau yaitu Master in Educational Leadership, University of Arkansas, USA. Kemudian sekarang beliau bekerja di Unikarniri Banda Aceh. Beliau juga ketua Yayasan Aceh dan beliau juga sekarang ketua FTBM Aceh. Kemudian saya ingin ingatkan kembali bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 60 menit dan sisanya 30 menit kita gunakan untuk sesi Q&A. Dan kepada Bapak atau Ibu peserta magang pegiat literasi hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber, kita juga bisa melayangkan pertanyaan lewat chat yang sudah langsung saja kita sambut Ibu Alfiatul Nur. Baik, Nabila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bising nggak? Bising nggak? Kerasa bising nggak ya? Enggak ya? Kalau bising dikasih tahu. Soalnya saya enggak ya. Aku masih ada di depan, di dekat sedikit sama jalan. Nabila, kayaknya semalaman CV Bila ya. Oke. Untuk hari ini seperti biasa, tidak akan terlalu banyak memberi materi sebenarnya, karena ini kan teman-teman juga udah paham semua ya. Berbicara TBM di sini semuanya didengkot TBM kayaknya, jadi nggak perlu terlalu sebelumnya saya mengucapkan, saya lihat Bapak masih di sini ya, Pak Karyo ini ya, terima kasih Bapak. Kalau masih bergabung udah nggak lagi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dari TBM, 20 TBM di Aceh yang telah bersedia ikut berpartisipasi untuk kegiatan magang literasi yang alhamdulillah tahun ini TBM Marathon untuk menjadi penyelenggara. Nah, sebenarnya ini udah impian kita udah lama banget. Dari pertama diadakan dulu, kita cuma dapat kesempatan untuk berpartisipasi di dalam keikutsertaan itu waktu itu di Jogja pertama kali. Kemudian kita cuma berpartisipasi sebagai partisipan ya. Tapi Aceh mendapat kesempatan, Aceh mendapat kesempatan. Anginnya kenceng nggak ya? Kedengar ya? Nggak ngaruh ya? Oke. Mendapat kesempatan tahun ini, jadi luar biasa sekali. Jadi kapasitas saya hari ini sebenarnya double double agent ya. Saya mau FTBM juga dan juga mewakili TBM Marasyid dalam hal ini. Makanya tadi di sesi dengan Pak Karyono ada beberapa pertanyaan dari teman hubungan dengan magang literasi kita. Jadi bisa saya langsung pertanyaan nanti, kita akan coba galakkan. Jadi waktu kita di sini 1 jam materi. Jadi pertama mungkin saya masuk dulu dengan TBM sedikit. Setelah itu kita juga akan berbicara tentang dengan kegiatan magang literasi di TBM Marasyid ini dan apa sih ekspektasi kita, gitu kan? Jadi mungkin kita memang berbeda dari tema di nasional. Jadi kita memilih tema yang agak sedikit berbeda dengan asumsi bahwa yang kita hasilkan itu nanti ini bisa menjadi juga masukan kepada pemerintah sehingga mereka bisa melihat kita itu tidak hanya sebagai tempat bermain biasa, tapi kita punya nilai tertentu yang nanti yang luar biasa terhadap masyarakat kita. Mengingat saat ini juga kondisi masyarakat juga ya boleh dikatakan labil, terutama anak-anak ya, karena kondisi dan juga berimpact kepada ekonomi, berimpact kepada psikologi si anak. Jadi makanya kita pengen sekali TBM ini mengambil peran tertentu. Sehubungan dengan tema saya pada hari ini itu menyangkut saya lupa temanya. Membangun kemandirian TBM atau komunitas. Oke, membangun komunitas.
Eee eee, ya, ada sedikit presentasi yang mungkin yang akan coba, saya share, itu lebih karena seperti disampaikan tadi, hari ini saya bertindak sebagai double agent, itu sebagai, langsung pendiri TBM Ar-Rasyid, walaupun saya bukan ketua TBM Ar-Rasyid, tapi pendirinya, juga ketua FTBM. Ada 2 hal yang, saya sebagai double agent, saya mulai dulu dengan sebagai ketua FTBM, selanjutnya nanti akan diikuti menjadi, TBM fungsi TBM Ar-Rasyid tentunya ya. Nah, oke, di sini membangun kemandirian TBM, atau komunitas. Nah, saya pikir, semua teman yang hari ini kita ada dari mewakili 20 TBM, mayoritas dari Anda adalah pendiri TBM atau komunitas. Jadi, saya tidak terlalu pengen, ngawur di sini karena pasti semua kita punya cerita yang berbeda, sehingga hari ini kita ada di komunitas yang kita sebut TBM hari ini. Nah, TBM itu bukan salah satu bagian dari komunitas, jadi tidak hanya TBM aja komunitas, tapi banyak organisasi lainnya. Nah, kita pengen sekarang, apa sih sebenarnya komunitas? Nah, ini pengertian komunitas secara ilmiah, beda. Jadi saya cuma mengutip satu saja karena banyak sekali dan itu bisa sendiri saya pikir. Itu suatu kelompok sosial yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nah, ini sebelum pertama kita bentuk TBM, kemudian pasti ada sekelompok orang di situ mau sebut komunitas, ya mereka pasti lebih dari 1, 2 orang pastinya. Kemudian kita berinteraksi di situ. Kemudian mungkin perlu, ada pertanyaan ya, kenapa perlu membangun sebuah komunitas gitu kan. Jadi ada yang untuk sarana informasi, kemudian untuk menjalin hubungan, saling mendukung, kebutuhan, kondisi, dan lain-lainnya. Nah, mungkin kami yang dari TBM Ar-Rasyid, kenapa kami membangun TBM Ar-Rasyid, itu ada pada poin 4, TBM Ar-Rasyid itu, ada sebuah kondisi di mana kita merasa butuh komunitas tersebut, sehingga kita membangunlah TBM Ar-Rasyid. Nah, ini kami ada di poin 4. Baru nanti poin 3, poin 2, dan poin 1. Jadi semua pasti punya background yang berbeda. Nah, kemudian contoh komunitas, seperti saya sebutkan tadi, komunitas itu tidak hanya TBM, ada blogger, sepeda santai kalau sekarang yang lagi in, atau sekarang mungkin grup pecinta bunga kali ya. Jadi saya pikir macam-macam sekarang komunitas. Nah, tapi kita nggak ngomongin spesifik sekali, yaitu ngomongin TBM. Kemudian setelah ini terbentuk, pasti muncul pertanyaan, what next gitu kan? Jadi apa sih selanjutnya gitu? Apakah cuma kita datang, mencanangkan, kemudian selesai, dan gitu. Nah, sedangkan dalam prosesnya, ketika kita ingin berafili dengan banyak organisasi, kita ingin mendapatkan bantuan dari banyak pihak, kita di situ butuh status hukum, butuh organisasi. Nah, jadi tidak mungkin hanya kita standby aja dengan pertama dibentuk, selesai, kemudian kita pergi. Saya pikir itu tidak mungkin. Nah, di sini saya akan mengambil contoh bagaimana TBM Ar-Rasyid bisa tumbuh dari nol hingga kami tiba pada saat ini, gitu ya. Jadi saya coba screen selanjutnya. Oke, new screen. Screen. Sorry. Sepertinya Izin nggak Kak bisa ya? Dede, itu screen-nya kok email kakak ya? Sepertinya screen di Iya, saya. sebentar lagi saya cari ininya, belum bisa. Oh Bentar, iya ya, stop siap, share. siap. Wait a minute. Saya tukar share-nya. Tadi nampak kan? Sebelumnya tadi dapat? Enggak, email juga Kak. Oh, dari pertama email ya? Iya. Oh, kayak ada sesuatu yang salah nih. Kenapa munculnya kembali ya? Screen next. Di sini sama saya sudah muncul ini loh. Udah muncul PowerPoint, belum muncul? Udah, Kak. Muncul? Udah. Udah. Ini saya mau tukar dulu, mau tukar ininya. Oke. Oh my god. Sebentar. Agak sulit. Oke. Harusnya ada. Oh, share. Sebentar. Ini agak jauhan pula dari semua orang di bawah.
Bisa di-link-kan itu nggak, Bila? Bisa Bu, kirim ke WhatsApp Inayat aja Bu. Enggak, yang sebelumnya bisa dihilang nggak? Tadi udah. Kalau ini bisa dihilangkan, ya, hilang ya, udah hilang. Kalau kamu Hilang, bisa masuk hilang. yang lain. Oke, udah. Sebentar. Udah share screen. Oke. Ini dia. Nah, masuk tidak presentasi complete swing group presentation abon Staying Wacana Aceh activities. Cek. Oke, udah nampak? Halo? Belum? Belum. Mungkin lagi. Kok bisa belum ya? Mungkin jaringan, Bu. Lagi dulu di sini udah. Di sini udah nampak maksudnya. Udah Bila? Belum. Belum. Loading ya? Di sini sudah share. Dapat? Belum juga Bu. Tadi nampak tapi kan? Tadi sebelumnya nampak. Sibuk keluar nggak nampak lagi gitu. Ini your screening sharing. Your screen is sharing. Coba. Oh my god. Oke, udah Bila? Udah. Oke. Ini proyek pertama kali ketika bagaimana kami memulai TBM Ar-Rasyid ya. TBM Ar-Rasyid itu dari kita tidak punya apa-apa waktu itu. Nah, di presentasi sebelumnya bahwa komunitas itu dibentuk karena berbagai macam alasan. Nah, alasan kami TBM Ar-Rasyid kenapa terbentuk saat itu adalah karena ada sebuah perasaan itu setelah tsunami, benar-benar setelah tsunami, dan saat itu kita tidak punya nama TBM seriously, jadi nama TBM itu baru muncul di tahun 2012. Dan saya baru paham punya program TBM itu di tahun 2012-2013, baru kita patenkan namanya menjadi TBM Ar-Rasyid. Tapi jauh sebelum itu di tahun 2005 setelah tsunami, di masyarakat, kita membentuk sebuah taman bacaan, dan waktu itu kebetulan saya punya teman dari Jakarta yang punya nama Wacana, Warung Bacaan Anak. Kita mengadopsi nama Kak. Jadi seluruh Aceh kita berkeliling, kita saat itu ada ke PD Jaya, PD Jaya udah ada waktu itu belum ya? Udah deh ya. Ke Kurung Raya, ke Aceh Jaya, Melabuh, itu kita punya proyek taman bacaan, dan kita menyebutnya itu sebagai warung bacaan anak. Nah, jadi seperti saya kan, kita hadir karena ada sebuah kebutuhan. Nah, jadi kondisi pada saat itu kita sangat fokus kepada anak-anak, kita fokus kepada sebuah kebutuhan. Jadi kita berialah dengan buku untuk membantu anak-anak. Nah, dari sini slideshow. Oke, sorry, saya slideshow kan saja. Sama. Oke. Ini proyeknya sudah komplit pada saat itu, sudah saya laporkan, cuma untuk ceritanya saja. Nah, dari sini kemudian kita punya kesempatan ya untuk melihat hal-hal anak-anak pada saat itu. Mungkin saat ini ketika TBM bermunculan, mungkin tidak lagi sama kondisi. Nah, saya pikir itu tidak ada masalah karena kita mencari sesuatu yang spesifik dan sesuatu yang berbeda. Nah, ini kondisi masalah saya. Durung Aceh Besar di bawah tenda UNICEF, ini juga durung. Untuk ini Ruyung punya gedung sekolah. Nah, dan waktu itu kita tidak punya NGO sama sekali. Saya tidak punya legal hukum sama sekali. Jadi apapun nama organisasi untuk menjadi legalis itu kita ambil karena kita tidak punya
kita tidak punya yayasan pada saat itu, kita tidak punya akte, jadi semua pelaporannya itu berdasarkan pada saat itu. Ini kondisinya. Ya. Oke, setelah di tahun 2006, setelah kondisi di tahun 2006, kemudian saya punya kesempatan untuk membuat sebuah proposal, sehingga proposal itu tembus. Baru kemudian saya keliling Australia untuk mencari dana, dan hingga hari ini akhirnya kami punya gedung ya, kami punya gedung, dan itulah kemandirian pada TBM itu kita lihat. Nah, jadi dari satu yang tadinya cuma keliling Aceh pada saat itu, dari tadi apa namanya, di bawah tenda, kemudian di bawah rumah segala macam, memang tidak ada tempat khusus untuk TBM, hingga kemudian kita beranjak memikirkan sesuatu yang permanen. Nah, ini kembali lagi, ini sesuai kebutuhan dan kondisi pada saat itu. Nah, kami pindah ke apa namanya, ke Kaju, di mana hari ini kami punya base camp. Nah, malah di sini kita udah mulai memikir legalitas, karena impossible sekali kita melakukan sebuah kegiatan tidak punya legalitas. Nah, makanya teman-teman kemarin ketika pertama kali kita mengajukan, kita diminta untuk mengajukan apa namanya, beberapa TBM penerima bantuan, ini kan kesulitan sekali. Kenapa? Teman-teman di sini semua cuma berpikir mengambil porsi untuk membeli, bahwa TBM itu juga butuh di-support. Sehingga rata-rata teman-teman tidak punya legalitas hukum daripada TBM. Nah, ini merugikan kita, karena di pemerintah itu kan punya dana yang bisa kita akses tanpa perlu kita paksa sebenarnya. Dan kalau boleh kita mengatakan, pemerintah sendiri sebenarnya butuh kita juga sebagai perpanjangan tangan. Kenapa kita nggak win-win solution? Mereka butuh kita butuh mereka, sama-sama kita coba ikuti aturan dan berusaha mendapatkan tanpa perlu terus memaksa gitu kan. Perlu kita perhatikan sama-sama. Kalau tidak, maka TBM kita cuma hanya sampai di situ saja. Makanya ini juga yang menjadi concern saya. Sebenarnya saya juga mohon maaf sebagai ketua FTBM ini masih belum mampu betul membuka akses yang lebih luas, sehingga teman-teman TBM itu bisa mendapatkan akses bantuan dari pemerintah kah, kemudian juga dari perusahaan. Nah, mungkin ini juga sebuah kesulitan di Aceh kita sendiri beda. Nah, kalau Jakarta ini saat ini Pizza Hut itu lagi program bagi buku. Nah, saya juga melihat ada sebuah transisi perubahan, shifting situation, di mana salah satu organisasi nirlaba dalam hal ini perusahaan, yaitu mensupport organisasi di level grassroots gitu, di level akar rumput. Saat ini beberapa waktu lalu Gramedia memulai program CSR-nya itu dengan bagi-bagi buku, dan kemudian malah dibentuk CSR media itu betul-betul in charge ya untuk program anak-anak dan buku. Nah, literasi ini kan luar biasa sekali, yang sebelumnya nggak. Mungkin sebagai informasi untuk teman-teman, kemarin Mbak Melvi yang ngasih TBM pusat, kenapa hari ini juga Mas Firman tidak jadi memberi itu karena sudah di-replace oleh Mbak Melvi dengan topik yang sama di Jakarta. Nah, Mbak Melvi ini salah satu direktur program CSR-nya Gramedia, dan ada di dalam TBM pusat. Nah, makanya banyak sekali informasi Gramedia oleh FTBM. Kenapa? Karena ada Mbak Melvi di dalam. Nah, itu mungkin teman belum kemarin nggak terlalu ngeh dengan Mbak Melvi ya. Nah, jadi itu Mbak Melvi. Nah, ini juga saat ini Pizza memilih 10 TBM se-Indonesia, dan alhamdulillah TBM Marashi juga terpilih untuk menerima bantuan buku. Itu kuasa saya yang terpilih Riau, Rashid, Sulawesi, ada 10 seluruh Indonesia, dan Rashid kembali terpilih. Nah, ini kan salah satu yang bisa kita lihat, yang bisa kita akses. Tapi kalau kita menutup diri saya untuk tidak TBM kita tidak akan pernah bisa berkembang. TBM kita tidak akan pernah bisa berkembang. Makanya dengan seni kita seperti ini, banyak kita mengikuti program-program nasional, itu akan input informasi. Dan mungkin sebagai informasi dengan teman-teman juga, awalnya saya bisa bergabung dengan bisa tahu TBM itu gara-gara Bang Win. Nanti Bang Win juga akan jadi materi kita.
Banguin ini dulu pernah menjabat kepala pustaka pusat ya, kepala pustaka Kemdikbud tahun 2000 sebegitu kalau nggak salah saya. Jadi Bang Win ini beliau adalah putra Aceh asli, kelahiran asli Gayo sebenarnya, besar di Jakarta. Bangun beberapa termasuk Indonesia Membaca itu jauh sebelum tsunami. Nah, jadi dalam sebuah kegiatan sosial pada masa tsunami, pandemi, disaster. Nah, Bang Win ini satu tim yang kemudian bergabung bersama kami sama-sama. Dan itu saya mengenal beliau dan kemudian di tahun 2012 dikontak balik dengan program buku ini. Waktu itu kita bersama dengan Bang Win membangun namanya Indonesia Membaca, Aceh Membaca. Aceh Membaca itu kita launching pertama kali di Jalan Elang di Pahlawan, karena di situ posko saya bersama dengan Sampurna Foundation dan kita bergabung dengan Nurani Dunia pada saat itu. Ada Pak Imam Prasojo, kemudian juga ada Mas Ari sekarang di FTBM dan FTBM itu akan saya taruh ini. Jadi itu mereka orang-orang itu juga gitu kan. Jadi makanya terkoneksi kembali. Itu jejaring yang sudah dibangun oleh kita itu dari jauh sebelum tahun 2000-an, sebelum tahun 2010 malah kan. Jadi sebelum 2005, 2004 kita udah membangun jejaring. Nah, ini yang kita pegang terus dan ekspos ke mereka tentang kegiatan apa aja yang kita miliki. Nah, kembali lagi ke TBM Rashid. Dulu kita awali dengan literasi, kita awali dengan hubungan kebencanaan. Nah, kemudian kami juga mulai melihat bahwa ada sesuatu kebutuhan di lingkungan kita yang kita harus lebih aware gitu kan. Tidak mungkin kita memaksakan, misalnya ketika berbicara Aceh, malah termasuk kemarin ketika kita rapat masalah magang literasi ini, ada permintaan dari teman-teman di kenapa Rashid tidak concern aja karena kita pernah tsunami. Saya bilang, tsunami itu sekarang ada di mana-mana. Pangandaran pernah tsunami gitu kan, Sulawesi pernah tsunami. Jadi saya pikir bukan hanya Rashid juga bisa ikut concern di dalam bencana dan itu menjadi bahan umum saya pikir. Nah, makanya di sini saya tawarkan sebagu, terutama ini sesuai dengan kondisi Rashid saat ini di mana kami membantu anak jalanan, anak-anak korban, baik korban kekerasan dari rumah tangga, kekerasan seksual atau mereka. Jadi kita bantu. Nah, malah dengan kondisi hari ini kita melihat kita darurat sebagai daerah syariah Islam, kita darurat darurat kekerasan dianggap sepele. Ini aneh menurut saya. Nah, kenapa saya bilang dianggap sepele? Masyarakat tahu, tapi perannya secara real ini kan belum kelihatan sekali, sebatas ada kejadian melapor, kemudian ada tindak lanjut, dan saya juga mendengarkan setiap hari mendengar cerita curhatan dari teman-teman P2 atau P2A bahwa bisa sharing di sini bahwa kasus itu satu hari itu bisa beberapa kasus, malah relawan P2 dan P2A atau perpanjangan tangan P2A menganggap hari ini dipanggil polisi sana, hari ini dipanggil polisi sini. Jadi mereka juga kekurangan tenaga sebenarnya. Nah, di luar daripada itu, apakah kita cuma berpikir untuk bagaimana menyelesaikan ini? Harusnya kita juga punya prevention dalam hal ini. Nah, jadi di sini saya ingin melihat bahwa kita mengambil sebuah role di sini bahwa TBM bisa satu area preventif untuk mencegah jadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini makanya mungkin tadi ada yang bertanya secara saya ada bertanya tadi pagi, kenapa harus begini? Nah, pengen kita mengambil sebuah sisi yang berbeda sehingga TBM kita ini bukan hanya TBM yang ya ngikut-ngikut lah. Jadi bicara bencana, kita berbicara bencana, orang berbicara tentang finansial saja, kita berbicara finansial, tapi saya tidak mau seperti itu. Jadi betul-betul kita sebuah sisi yang memang belum disentuh orang lain, kita ambil alih itu. Dan ini mungkin menjadi sesuatu yang berbeda buat TBM di Aceh. Nah, ini saya kembali lagi ke TBM Rashid. Nah, kembali lagi ketika TBM Rashid melihat ada memang kita mulai dengan bencana, kita gedung pertama yang kita dapat dulu adalah rumah yatim dan korban tsunami. Tapi setelah tahun 2015, saya pikir
korban tsunami bukan saya pikir, malah anak-anak yang kami asuh di apa, orphanage kami di sini itu udah ada yang dewasa, udah selesai kuliah, udah menikah gitu kan. Jadi saya pikir ini sudah tidak relevan lagi. Jadi kita mencoba melihat sesuatu yang masyarakat butuhkan dan peran kita ini bisa memberi ruang lebih untuk masyarakat. Mungkin saya bisa lihat bagaimana kemudian peran namanya TBM Ar-Rasyid atau kita sebut wacana dan kemudian menjadi sebuah yayasan, menjadi berpayung yayasan gitu ya. Oke. Ya, saya coba share kondisi hari ini yang kami Oke. Nah, nampak? Halo? Belum nampak, Bu, belum. Halo? Belum, Belum? Bu, belum. Slideshow. Belum. Ini? Belum juga. Apa ya? Ini lelet ya, kalau di sini udah. Mungkin jaringannya, Bu. Oke. Coba sekali lagi. Ini lembat loading aja nih ya. Oh, udah, Bu, udah. Udah. Bentar. Nah, ini perubahan TBM apa namanya program literasi yang kami lakukan dari tadinya cuma berkeliling sampai berbeda legalitas daripada organisasi kita ya. Dari dia cuma komunitas biasa, tidak punya legal hukum, tidak punya landasan apa-apa, sampai membangun sebuah yayasan. Dan TBM itu kemudian berpayung di bawah yayasan. Jadi Yakesma yang hari ini kami menaungi kami sebagai payung, ini dasarnya sebenarnya dari sebuah komunitas yang hanya digawangi oleh beberapa orang. Waktu saya ingat pada saya sebagai gerak pertama, kemudian ada Natur Funding yang membantu saya pada saat itu. Kemudian saya juga mengorganisasi mahasiswa yang waktu itu setelah tsunami memang nggak punya kegiatan, jadi kita mengorganisasi mahasiswa. Kemudian mereka per tahun-tahun perdana kita memiliki sekitar 100 relawan. Nah, jadi mungkin kenapa ramai sekali? Karena memang perasaan itu mahasiswa itu tidak punya rumah tinggal, tuh base camp yang kita sewa di Lamsepeng. Jadi mahasiswa ini sering nongkrong di situ, kadang makan di situ, karena mereka nggak punya rumah ya. Kadang nggak bisa balik ke wacana kita di situ di Lamsepeng cuma sebagai home base mereka. Baru kemudian nanti kita cari apa saja kebutuhan pada saat itu. Jadi di mahasiswa ini, makanya sebelum Yakesma terbentuk, kita pernah mengatakan nama komunitas kita itu namakan komunitas itu center ya. Kenapa? Karena di situ adalah pusatnya mahasiswa anak muda Aceh kumpul perasaan itu. Jadi kita punya relawan yang aktif itu lebih dari 100-an orang ya. Nah, jadi ini dan cuma sebuah lembaga komunitas tanpa legalitas, tapi kita cuma niat baik, kemudian kita berpikir sesuatu yang lebih mandiri, yang lebih sustainable, tahu bahwa kita punya payung hukum, kemudian kita bentuklah Yakesma. Nah, Yakesma ini baru terbentuk secara legal hukum itu pada tahun 2012. Tapi program kami dari tahun 2005. Tepatnya tsunami tepatnya 1 minggu setelah tsunami ya. Jadi baru ada Yakesma itu di tahun 2012. Kenapa tadi kita butuh, dan kalau Anda ke Yakesma itu hampir setiap gedung nama listriknya, akun listriknya, nama akun untuk mengurus gedung saya lupa namanya, izin mendirikan bangunan IMB ya, itu semua berbeda-beda semua. Kalau misalnya gedung pergi itu ada yang SOS sama listriknya gitu kan, IMB atas nama saya pribadi. Kemudian nanti ada gedung di sampingnya lagi, listnya itu nama Sipolan, nanti nama IMB-nya Sipolan lagi, karena pada saat itu tempat saya 2 tahun tidak di tempat, jadi kadang-kadang untuk pengurusan IMB itu langsung siapa aja di lapangan
boleh mereka terus gitu biar mempercepat situasi. Nah, baru 2012, 2011 kembali dari kuliah, di 2012 baru kemudian kita berpikir kita butuh sesuatu yang real. Kita butuh stempel saat ini. Jadi nggak mungkin kita buka stempel ya. Jadi terbentuklah ya Kesma atas kesempatan bersama itu kita sebut dengan Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh. Nah, TBM kemudian masuk salah satu program. Ini satu presentasi saya di 5 tahun Kesma. Nah, jadi ya Kesma ini terbentuk donatur dan kepemilikan aset. Karena lahannya ini kebetulan kepemilikannya itu Provinsi Aceh ada 3 hektar, pemerintah Aceh bukan punya siapa pribadi gitu kan. Saya cuma menginisiasi program mencari dana, tapi semua yang meminta bukan saya. Kalau Anda nanti mewah sekali gedungnya punya siapa, bukan punya saya. Saya cuma menginisiasi mencari dana, kemudian mencoba mengumpulkan pemerintah ini untuk menjadi satu. Nah, ini landasan. Nah, kemudian kita punya landasan hukum. Makanya teman-teman yang punya TBM, saya sangat menyarankan agar semuanya punya landasan hukum. Di sini seperti jika ada landasan hukum, mudah buat kita untuk mencari bantuan atau sinergi dengan organisasi dengan pemerintah ya atau organisasi lainnya. Karena saya pikir tidak hanya pemerintah, beberapa dia butuh landasan hukum yang jelas. Jadi tidak seolah-olah karena ketika ada landasan hukum di situ nanti nomor rekening segala macam semuanya akan berdasarkan Nah, kemudian kami mulai memetakan apa sih yang mau kita lakukan di sini. Nah, kenapa? Program TBM ini, program anak-anak ini adalah program sosial. Mengambil untung, mengambil uang dari program TBM yang kita kerjakan. Tapi bagaimana bersama dengan peserta TBM ini income ya boleh dikatakan untuk mensupport program karena semua pun yang di situ tidak mungkin duduk datang manis mereka nggak minum itu impossible sekali itu biasa komunitas kita lama. Nah, jadi setiap bukan berarti nanti berarti kita segini berat ya membangun komunitas tidak juga tapi kita harus lebih bilang ya harus inisiatifnya harus lebih tinggi sebagai penggerak sebagai motor di komunitas kita harus punya inisiatif yang lebih sehingga siapapun yang bernaung dan bersama dengan yang harus kita pikirkan demikian. Jadi baru kami mikirkan future plan-nya. Ini program sosial jalan, klinik maupun tidak jalan sekali, tapi kita miliki itu dan kita bisnis. Seperti saat ini dulu kalau kami di sini salah satu major support kita itu di training center. Kita dari penyewaan tempat untuk major support dan semua aktivitas di sini. Tapi karena ini tidak bisa berjalan dengan baik ya, sehingga kita berpikir bisnis yang lain. Nah, bisnis yang satu yang kita miliki saat ini adalah beternak bebek. Nah, beternak bebek ini cukup berjalan. Nah, dan ini yang kita gerakkan anak-anak. Karena kalau memang sambil belajar mereka melakukan, karena kalau kita mencari bayar, jadi itu impossible sekali saya pikir. Nah, ini kondisi lokasi kami. Seperti saya sampaikan tadi, ini bukan punya saya. Saya cuma ketiban ini aja mengurus danaan. Tapi ya ini semua kembali saya sampaikan. Ini hasil dari tadi yang saya sampaikan dari komunitas ya. Oke, saya ada di sini dua makanya agak sulit. Nah ini kami udah punya planning. Jadi setelah selesai semua ada legal hukum, kemudian saya mulai membuat grand design. Nah, jadi kalau ini mau kemana, ini mau kemana. Nah ini yang selalu presentasikan setiap ketemu dengan donatur. Jadi setiap ketemu donatur kita udah punya bahan bahwa ini akan kita sampaikan. Nah sorry ini dikali, ini salah satu ini kondisi hari inter kita. Tapi kalau hari ini Anda pasti udah berubah ya. Udah berubah ini karena udah punya lama. Oke, semua banyak perubahan sekali. Proses inovasi. Oke. Nah, ini kondisi kami di sini kan ini ya. Dulu tulis. Nah, training center. Jadi ini
pusat kegiatan training ini menjadi salah satu sumber dana kita. Kemudian pelatihan ini yang kita harapkan. Oke, PAUD, Daya, dan TBM. Ya, makanya saya sampaikan tadi TBM itu berawal dari tahun 2000. Sebelumnya kita tidak menyebutnya nama TBM, tapi cuma komunitas. Ya, ini bisnis yang dimiliki di sini. Jadi ada lele, dan ini dikerjakan oleh anak-anak semua. Kemudian ada persawahan, kerjasama dengan masyarakat, ada futsal dan kantin, dan ini kondisi ya. Kalau kemarin pasti berubah lagi. Jadi ini bagaimana menghidupkan kemandirian TBM yang kita lakukan. Oke. Nah, funding support. Kalau dulu ini ada fundingnya banyak, tapi kemudian sekarang ini nggak ada. Jadi kita betul-betul berusaha sendiri dan program sosial dengan orang tua asuh. Oke. Nah, ini kondisi TBM. Kondisi TBM komunitas. Nah, saya pikir semua TBM yang lain setelah ini juga akan melakukan lebih daripada ini, gitu kan? Makanya kemarin saya sampaikan seperti si Gupai ya. Ini ada Nita di sini ya. Ada Nita? Ada, Bu. Ada, lari Nitanya ya. Nah, ini kan dengan proposal kan? Telat rekeningnya. Nita bisa share mungkin dengan teman-teman di sini apa permasalahannya bisa menjadi pengalaman ya, dan terus terang saja ini kita sesali kenapa? Harusnya bantuan itu memang di dalam juknis sudah tertulis, ada ditentukan. Tapi sayangnya kemudian karena satu dan lain hal termasuk izin itu akhirnya membuat kita kehilangan satu porsi bantuan yang kita ini kan supaya membaca ya. Ya, boleh dicerita Nita gimana prosesnya sehingga kita kehilangan bantuan tersebut. Bu, tapi kameranya saya matikan ya, soalnya jaringannya nggak stabil. Oke, boleh apa? Jadi kan dikasih waktu itu untuk ngurusin semuanya, termasuk rekening bank. Terus di awal tawarannya itu Bu Dede kasih waktu malah cuma 5 menit untuk mikir. Sejujurnya walaupun si Gupai Membaca udah hampir 3 tahun, tapi memang nggak pernah ngurusin apa-apa soal ADM-nya. Jadi itu repot banget kalau memang berniat untuk nerima bantuan pemerintah. Jadi dari sekarang harus dimulai. Nah, kalau di sini kan memang TBM itu hampir tidak dikenal ya. Soalnya saat ini satu-satunya itu baru si Gupai Membaca yang ada. Jadi waktu ke dinas itu repot. Tapi kebetulan punya proyek di dinas, jadi agak mudah. Jadi 1 hari siap suratnya. Tapi kan ada surat rekomendasi dari kecamatan, rekomendasi dari terus apa lagi kemarin? Ada beberapa suratnya, termasuk buku bank. Nah, buku bank ini harus siap dalam waktu itu sampai jam 12 ya Bu Dede, dari jam 9 betul. sampai jam 12. Habis itu ternyata dia tuh lagi ada badai dan jaringannya gangguan. Kalau bisa nomor rekeningnya aja dulu yang keluar gitu. Tapi nggak bisa juga, akhirnya baru selesai jam 3. Jadinya kata RCD itu nggak bisa lagi diajukan, tapi akhirnya dialihkan ke TBM lain gitu. Ya, jadi nggak ada itu masalah penting sih. Nggak ada masalah sih, maksudnya ini kan pengalaman ya. Dan saya pribadi sebagai ketua RBMD juga terlalu menekankan bahwa kita harus ke pemerintah tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa di pemerintah itu ada sektor di mana kita bisa masuk, ada irisan buat kita. Jadi jangan kita abaikan, saya kan, jangan diabaikan, sulit pasti. Sebagai pengalaman dari TBM Rashid, pertama kali kami dapat bantuan sama seperti ini ya, rintisan ya, TBM rintisan itu tahun 2013 kalau nggak salah saya. Itu pertama kali, malah sebagai informasi tidak ingin mendeskripsikan siapapun,
kami tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Cuman sebuah keberanian, saya berani menelpon ke Kemdikbud, kemudian saya minta bantu segala macam, karena kan bla 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 bla. Akhirnya saya di-approve, gitu. TBM Rashid di-approve. Itu kita dapat juknis itu bukan sekarang. Jadi FTBM hari ini sangat betul-betul berfungsi. Jadi seperti yang disampaikan kemarin di hari pembukaan kegiatan, bahwa FTBM hari ini bisa menjadi perpanjangan tangan Kemdikbud itu betul. Jadi FTBM hari ini ditanyakin siapa sih yang layak. Jadi saya ditanyain, jadi kemudian nanti 5 menit, kenapa? Itu memang ditentukan oleh pihak oleh ya, bukan karena keinginan saya. Sama seperti kemarin kita peserta ini, kita juga diminta dalam waktu 2 jam harus selesai. Makanya kita bahkan juga, cuman tipikal saya tidak menyerah. Jadi kalau dikatakan segitu kita jabanin gitu loh. Karena saya yakin pasti nanti di extend at least paling setengah hari pasti ada extension gitu kan. Tapi saya nggak akan katakan tidak mampu. Kenapa? Kita pasti bisa. Kalau tipikal saya seperti itu. Nah, jadi ketika kami mendapat bantuan dulu itu malah kami tidak mendapat rekomendasi dinas. Cuman karena keberanian waktu itu saya sama Pak Bambang kondisi Pak gini. Jadi saya tetap butuh uang, saya bilang. Saya butuh uang karena saya punya TBM dan saya gimana caranya yang jatah Aceh saya bisa dapat gitu kan. Tapi Allah dia approve gitu loh. Karena ada kegiatan. Dan yang kedua, setiap ada tamu dari Kemdikbud yang hadir ke Aceh, itu saya selalu akan menjamu gitu. Artinya bukan menjamu berlebihan memberi, kita tidak pernah seperti itu, kita tidak pernah menyogok 1 sen pun dari dana yang kita dapat itu tidak pernah berikan ke pihak pusat atau ke pihak yang menggunakan kata-kata sogokan, kita tidak ada sama sekali punya itu. Cuman kita melihat kita punya tempat, punya kegiatan, Pak, ini loh yang TBM lakukan di Aceh gitu. Jadi kita berusaha orang paham program kita, ini yang kita lakukan. Nah, kemudian sekali lagi saya sampaikan di sini kita tidak saya pribadi sebagai ketua FTBM tidak serta-merta menganjurkan semuanya untuk depend kepada pemerintah saja, tapi melihat ada irisan di pemerintah jangan ditinggalkan. Nah, ya yang harus dilakukan oleh tiap daerah itu adalah oleh setiap TBM potensi apa seperti disampaikan tadi, kalau TBM Rashid kemudian bergerak ke masalah perlindungan anak dan perempuan, ini potensi yang kami lihat. Dan kami mungkin punya fasilitas ya untuk bukan hal tersebut. Nah, teman-teman di daerah kira-kira apa yang lihat dari daerah tersebut sehingga ini bisa membantu mewujudkan TBM yang beda, punya kriteria, sehingga orang pasti akan melirik. Jadi ketika nanti proposal atau kegiatan diajukan itu akan lebih dipahami oleh orang banyak gitu loh, akan mudah mendapat approval gitu. Jadi itu saran saya. Itu saran saya. Nah, TBM dan kita melihat kembali kenapa TBM Rashid mengambil tema tentang apa namanya, Pilah? Lupa. Bangun kemandirian TBM atau komunitas? Bukan, tema besar tulisan. Fungsi TBM? TBM sebagai pusat Bu, rehabilitasi. Sarana ya, alternatif untuk korban bukan kekerasan perempuan. Iya. Itu kenapa dengan semua kegiatan yang hari ini kami lakukan, makanya kami merasa ini sebuah momen ya, sebuah momentasi, dan saya yakin teman-teman pegiat TBM di seluruh Aceh ini cukup punya potensi untuk bisa menulis sesuatu yang berbeda. Nah, itu ujungnya ke sini. Dari tadi kita di mana TBM, bagaimana komunitas TBM Rashid itu berdiri, kemudian bagaimana kami bisa mengembangkan program hingga dapat dan proposal, kemudian kita bisa connect dengan pusat, dengan beberapa pemerintah. Nah, kemudian ini yang terakhir, saya ingin membuat sebuah
terobosan. Juga pusat melihat bahwa di Aceh itu sebenarnya punya potensi. Jadi kita berharap ke depan yang akan menerima bantuan program ini juga bukan hanya TBM Marasyid, tetapi teman-teman TBM kesempatan, karena ini akan digilir. Kita tidak cuma satu TBM aja, kemudian cuma fokus di TBM Marasyid, tidak. Tapi nanti siapa tahu ada ya mungkin si Gupai Membaco atau yang lain kesempatan yang sama. Ini alasan kita kenapa kemudian kita mau mengambil tema ini. Oke, saya kira demikian aja, Pila. Mungkin ada yang mau berbicara tentang tema, silakan. Tadi ada Bang Rifki ya yang bertanya mengenai tentang penulisan esai. Ini langsung saja tanya sama Ibu Didiknya, Bang. Oke. Apa masih bergabung? Sorry, bukan Bang Endri. Oh, sorry. Bang Endri ya. Bang Endri tadi. Enggak, kita kasih kesempatan nih untuk berdiskusi tentang tulisan kita. Nanti jangan sampai, karena besok udah mulai ada pemateri umum untuk bicara tentang isi tulisan tersebut. Dan nanti kita akan bahas bagaimana trik-trik kenapa setiap hari punya tulisan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Bang Endri. Kak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BM Anik Jaya. Kak, saya mau tanya tentang penulisan esai itu. Nah, jadi Kak kan saya kenal kalau misalnya kayak di yang KDRT itu kan, kami kan semuanya tuh masih anak muda yang ngembangin TBM-nya di kampung gitu. Yang KDRT ini bahkan kami ini pengurus ini banyak yang belum nikah. Jadi ketika kami mau tentang yang KDRT ini rasanya terlalu. Jadi saya berpikir kalau misalnya saya menulis esai itu tentang bagaimana tindak lanjut dari perempuan-perempuan yang mengalami itu saya bimbing, maksudnya lebih kepada kami kasih kayak misalnya saya bisa ngajahit gitu kan, jadi saya kasih seperti pelatihan kayak gitu Pemberdayaan ya. Itu kasih pelatihan seperti itu di TBM untuk para ibu-ibu yang mau belajar menjahit, jadi untuk mengisi rutinitas mereka, jadi meningkatkan finansial juga. Jadi saya berpikir seperti itu, boleh nggak Kak? Esainya nanti lebih kepada apa yang ingin saya lakukan, bukan hanya maksudnya hanya untuk jadi sebagai tempat curhat. Rasanya nanti kami nggak tahu juga ya, Pak, baterainya nih lemah Kak. Aduh. Dicas dulu. Oke, udah. Ya, boleh nggak Kak segitu saya nanti? Nah, sebenarnya esai clear, oke. Jadi sebesar yang kita maksud ini bukan berarti berbicara apa TBM itu menjadi tempat curhat, sebenarnya tidak. Itu salah sekali. Kita bukan apa sesi psikolog, mungkin ada. Nah, kalau memang di dalam yang kita harapkan dengan TBM sebagai alternatif rujukan, sebenarnya bukan hanya mereka datang curhat, tetapi seperti tadi salah satu alternatif, ya kan? Kemudian yang kedua adalah selain pemberdayaan,
itu kita menyediakan buku-buku yang apa namanya, yang bisa apa kita bilang ya, buku-buku rujukan ya, yang ketika anak baca, jadi bisa mereka mendapat ilmu baru. Jadi untuk tidak misalnya tidak intinya gini, kita tuh apa namanya, hadir menjadi ruang terbuka yang aman dan nyaman sehingga anak-anak itu tidak sibuk dengan game ya, tidak permainan yang kasar, tidak sibuk dengan hal-hal yang negatif. Jadi makanya kita berusaha mendesain TBM itu terserah perspektif teman-teman itu boleh dan itu nggak ada masalah. Nah, kalau saya sampaikan tadi bahwa TBM Al-Rasyid sanggup karena mereka punya TBM Al-Rasyid punya fasilitas, itu satu. Yang kedua, kami juga di sini tidak punya psikolog, tapi kami bekerja sama yang membuat TBM Al-Rasyid ini mungkin lebih percaya diri dalam hal ini. Kami dekat dengan kampus ya, sehingga teman-teman kampus bisa apa namanya, wadah untuk kami bersinergi sehingga mereka bisa membantu kami untuk membantu anak-anak yang punya masalah atau ibu-ibu yang punya permasalahan. Nah, tetapi seperti semua kita berada di lingkungan yang berbeda, ya kan? Kondisi yang berbeda. Yang diharapkan adalah dengan misalnya TBM Anekmeh ini apa yang pro anak-anak, yang pro perempuan. Kalau memang pemberdayaan dianggap pro anak-anak dan pro perempuan, kenapa tidak dilanjutkan? Ya kan? Intinya ketika kita menyampaikan bahwa ini alternatif, bukan berarti bukan untuk psikolog sesi rehab di situ, tidak. Bukan, maksud saya bukan rehab dari sebut tidak, tetapi kita program yang kita hadirkan pro anak, pro perempuan sehingga kesempatan mereka melakukan hal-hal yang negatif itu lebih, ini yang ingin kita lakukan. Jadi dan kadang-kadang mungkin perlu diingat juga untuk penanganan korban kekerasan atau korban apapun ya korban itu, dia tidak selalu butuh berbicara sebenarnya, tapi butuh aplikasi. Saya kasih contoh, ketika komunitas pertama kali saya sebutkan wacana tadi, itu saya punya seorang anak dari Aceh Jaya. Kalau dari Aceh Jaya nanti mau ketemu silakan, namanya Nila. Dia itu korban tsunami, yatim piatu korban tsunami. Nah, ketika pertama kali Nila hadir di tempat kami, dia tidak pernah berbicara. Dia tidak pernah berbicara karena trauma tsunami ya, apalagi Aceh Jaya itu kan hancur sekali. Nah, jadi dia tidak pernah berbicara, dia tidak mau curhat. Setiap hari kita tanyakin nih, ini mau makan apa, mau ikut apa, tapi dia nggak pernah jawab, sehingga kemudian kita bawalah dia untuk ikut dalam kegiatan mobile library. Jadi karena kita punya mobil pada saat itu keliling, pustaka keliling. Nah, apa yang terjadi? Ternyata begitu dia tiba di tempat pengungsian, ketemu dengan anak-anak korban lainnya, dia malah bercerita isi buku yang dia baca. Nah, dengan anak-anak ini dia berbicara dengan bercerita. Ini kan salah satu program yang dia tidak pernah curhat ke kami. Dia tidak butuh kami, dia tidak butuh psikolog, dia tidak butuh, tapi dia butuh ruang untuk untuk bisa mentransfer emosi dengan cara dia. Ternyata dia baca buku di posko, dia ikut program pustaka keliling, tibanya dia di tempat pengungsian, dia bercerita. Alhamdulillah, setelah 6 bulan dia tinggal bersama kami, punya niat untuk ikut untuk melanjutkan pendidikan, dan dia tes di Unsiah, kemudian lulus di kedokteran hewan, dan selesai kedokteran hewan sekarang dia bekerja Sekda Kabupaten Aceh Jaya saat ini. Nah, ini kan proses. Nah, makanya sekali lagi TBM Anekmeh tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu berbicara, ya kan? Yang Anda lakukan adalah melihat, memberi peluang untuk pada masyarakat dan anak untuk bisa memanfaatkan ruang terbuka TBM tersebut, mereka mengulang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ini aja sebenarnya. Dari mana sisi mana Anda lihat, kita bebaskan. Yang penting ujungnya adalah gitu. Oke? Ada lagi kira-kira sesuai dengan penulis tersebut? Oke Kak, makasih ya informasinya sama pencerahannya. Oke. Ya. Oke. Yang Terima lain? kasih, Kak.
Tadi mungkin Bang Endrinya belum bisa tersambung nih, Bu. Biar kami tanyakan aja. Tadi pertanyaan dari Bang Endri, kenapa penulisan esainya itu harus sehari sekali dikumpul gitu? Kenapa nggak 3 hari sekali aja gitu? Karena kan kata Bapak itu tadi, karena nggak semua orang ada bahan untuk menulis di tiap harinya. Lebih kurang seperti itu tadi pertanyaan Pak Endri. Oke, intinya yang pertama adalah kenapa setiap hari ya? Yang pertama adalah setiap hari itu akan ada bahan sebenarnya. Ada bahan masukan kan pemateri kita itu nanti jadi ada P2, ada Bu Amrina, P2A, ada PSGA, pusat tadi gender perempuan dan anak UIN Araniri, PSGA juga mengundang pemateri Bapak Profesor apa? Yusni Sabi. Saya lupa. Profesor Yusni Sabi, guru besar UIN Araniri. Nah, beliau juga adalah pakar Islam dan budaya Aceh. Nah, kita mau dari pemaparan dari semua apa namanya itu bisa muncul ide di saat itu juga. Jadi langsung ditulis. Tidak perlu bagus, tidak perlu rapi. Nanti reviewer akan membaca. Setiap hari itu akan ada review tulisan Bapak Ibu semuanya. Jadi reviewer nanti akan memberi masukan. Ini yang perlu diperbaiki, ini perlu ditambah. Itu langsung nanti dikembalikan oleh reviewer. Setelah itu limit waktu ya. Kalau residensi yang lalu, kalau nggak salah saya setelah selesai itu 1 bulan. Betul Pila? Halo Pila? Enggak. Berapa? Sekarang Berapa? sudah dipercepat. Enggak, kalau yang Pila dulu berapa lama? Kalau kita dulu 1 bulan. Oke ya. Kalau residensi tahun lalu atau magang literasi tahun lalu itu Kemdik meminta naskahnya itu 1 bulan setelah kegiatan ditutup, ya kan? Tapi tahun ini kita harus bisa mengumpulkan tepat di tanggal 26 pada saat kegiatan magang seluruh Indonesia. Jadi tulisan itu kan butuh dicek, butuh direview, butuh diedit. Nah makanya dan saya pikir kalau Bapak tidak melaksanakan di hari itu juga, itu akan idenya akan hilang. Karena nanti ketika mendengar Bu Amrina berbicara, nah pasti nanti detail sekali itu data-data yang dikasih Bu Amrina. Nah itu, nanti dikembalikan ke kami, tidak komplit, bukan nggak ada masalah. Nanti kita akan bantu mengecek, kemudian nanti kita akan memberi masukan. Ada reviewer, kita punya 4 orang, dan itu saya ambil semuanya dari dosen Uinaniri, itu ada nanti ada Inas, ada pokoknya mereka dosen semua. Jadi mereka tugasnya itu nanti akan mereview tulisan Bapak Ibu semuanya dan akan dikembalikan. Ini masukannya, ini masukan. Jadi jangan dikumpulkan sampai hari terakhir. Kita khawatirkan ketika dikumpulkan nanti hasilnya tidak akan maksimal. Dan itu akan berat untuk pihak pusat untuk bisa mempublish buku tersebut. Karena kita harus menghasilkan 1 buku nasannya. Gitu kira-kira. Ada lain yang kulitnya? Bu, ada serta lain yang ingin bertanya, silakan. Waktu kita ada sedikit lagi. Ya. Lagi. Ini ada Bang Syariah. Ya. Silakan Syariah. Ya. Assalamualaikum Kak Dede. Waalaikumsalam. Ya, Pak Syariah gimana? Iya Kak. Nah gini kan, sebelum kita masuk dalam terlalu jauh tentang ini, saya sebenarnya pengen tahu juga, emang kita pernah buat apa sih tentang sex early education itu, pernah kasih tahu apa sih orang-orang tua pendahulu, atau apa sih mereka pernah punya apa gitu dibilang itu tentang sex early education itu. Di Aceh ini udah syariah, tapi malah kalau kita lihat ya, kalau kita buka sebenarnya ini kan kasus terakhir kemarin ya. Baru terakhir ini malah kejadian dari triple kill malah kayak gitu. Jadi pernah ada apa sih dari sudut pandang Kakak tuh, biar khazanah tulisan kita nanti semakin baik ya. Jadi kan sex early education rasanya sangat penting ya, kalau secara internasional memang itu aware-nya di situ gitu. Ya terima kasih Kak.
Terima kasih banyak Syarif. Nah, kalau saya lihat ya secara pemerintah, saya berbicara Aceh hari ini, kita tidak berbicara nasional. Malah kayaknya belum ada ya. Belum ada yang spesifik sekali, termasuk di PAUD gitu ya, yang betul-betul spesifik. Kita nggak bisa nyalahin juga sih sebenarnya. Ini kan menyangkut budaya kali ya. Kita kan tabu ngomongin yang seperti itu. Seperti tadi mungkin ya kayak Anemu tadi kan ngomong, kami kan nggak ngerti gitu kan. Padahal mungkin untuk paham itu gitu kan. Yang kita lihat, kita melihat lebih kepada bukan dalam apain aja sih sebenarnya itu, tapi kita melihat apa impact daripada kekerasan tersebut, kan itu yang kita lihat menginstimulasi sehingga kekerasan itu terjadi. Nah, jadi mungkin ini karena budaya kita saja yang sulit. Nah, makanya saya pribadi pernah juga berbicara dengan P2A juga bahwa seharusnya ya, ini kita yang syariat Islam, kita kan ada dayah. Kalau kita lihat di daerah kita ini dayah itu kan ukuran jauhnya kan meter, berapa meter satu, ada balai gitu kan, meter satu ada balai ya, ada ini itu. Tapi kenapa tidak bisa mencegah hal-hal seperti ini? Tapi malah yang lebih menyakitkan lagi itu tahun lalu ya, tahun ini, akhir tahun lalu itu yang pelaku homoseksual di Loksmawe itu ustadz loh. Homoseksual itu pelaku homoseksual. Jadi muridnya itu ya saya cerita di sini terlalu gamblang, tapi itu terjadi gitu loh. Dan terjadi dalam ruang lingkup kita yang harusnya anak itu kan mereka terlindungi, mereka hidupnya memang lebih baik. Ketika orang tua mengantar anak ke pesantren, ke daya, mereka kan mau anaknya kan jadi lebih baik. Ya hitung-hitung jadi ustaz lebih bagus gitu ya. Tapi yang terjadi malah kabulin. Nah, ini yang belum selesai juga di Banda Aceh. Itu juga sama. Guru ngaji, guru karate mengabuli muridnya di pesantren. Ini kan masalah. Kayak gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang memalukan untuk seperti menampar muka syariah kita ya. Sebenarnya syariah itu sih apakah cuma sejauh sampai kita pernah ngomongin itu sejauh proposal doang kayaknya kan. Jadi begitu badan dayah terbentuk, orang masukin proposal, tapi kita belum melihat ada sebuah tindakan nyata real yang diperankan oleh mereka-mereka ini sehingga hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi. Seperti kemarin di Aceh Timur, udah anaknya dibunuh, istrinya ya sakit sekali kan. Nah, ini yang seperti ini. Makanya saya sebelum karena melihat memang ya semua orang seperti tidak peduli. Padahal ini masalah ya kan. Nah, kenapa nggak TBM kita yang memang ada di level grassroots? Mungkin kita tidak perlu mention, ini kekerasan jangan dilakukan seperti itu, tidak seperti itu. Mungkin ketika kita melihat ada anak berdua-duaan, kita langsung manggil, langsung kita ajak ke kegiatan yang positif. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Jadi ini kita mencoba masuk ke ranah yang belum dilakukan orang lain terhadap anak. Kita belum masuk itu. Yang lain belum masuk itu. TBM Marasyid sendiri punya formula nggak tentang itu, Kak? Nah, maksudnya formula. Nah, kami yang terjadi karena ketika berbicara kita lakukan di TBM Marasyid hari ini, kami punya panti ya. Jadi kita punya panti, jadi kita punya memang program, kita memberi menemukan rumah aman ya, boleh dikatakan rumah aman juga boleh. Jadi kita punya rumah aman, kita menampung para anak. Sejauh ini para korban sebenarnya rujukan dari P2A dan Dinas Sosial kita menampung untuk kemudian kami seperti saya sampaikan tadi tidak menyediakan psikologi sebenarnya. Kita tidak benar-benar menyediakan psikolog untuk menampung curhatan mereka. Tapi kami dengan tim menyediakan program yang integratif, menyediakan program salah satunya tadi kita punya program TPA, kita punya program dayah secara pendidikan, kemudian menyekolahkan mereka. Juga mencoba membuka cakrawala para korban ini dengan cara membuka hubungan internasional. Jadi anak-anak ini ada yang pernah berangkat ke Malaysia, ada yang pernah berangkat ke Brunei. Ketika mereka kembali, mereka tidak lagi memikirkan betapa beratnya beban pernah menjadi korban atau tidak punya kita harapkan mereka tidak punya lagi keinginan untuk mengurus
Nah, itu yang kita lakukan di TBM Rashid. Jadi kita membangun integrated program, itu membangun program-program tertentu yang mereka sukai, sehingga bisa menjauhkan mereka dari hal-hal yang paling penting adalah tetap memberi pertama menutupi identitas mereka, itu penting sekali ya, itu menutupi identitas mereka, dari mana mereka berasal, kenapa mereka bisa bergabung sangat rapat. Kemudian kita kembalikan mereka ke ranah pendidikan formal, kemudian kita kembalikan mereka ke ranah pendidikan agama. Kemudian kita ajak lagi mereka untuk berkumpul, membuka diri terhadap terhadap semua hal-hal positif di sekeliling mereka. Dan kemudian yang terakhir, berikan mereka skill, dan apabila mereka ibu-ibu yang telah menikah misalnya, mereka dicerai, ditinggalkan, anaknya terlantar, kita memberi kesempatan juga modal usaha untuk berusaha. Karena bagaimanapun tanpa uang, tanpa makan ya, itu impossible mereka akan berubah. Nah, ini yang dilakukan di TBM Rashid saat ini. Jadi yang saya nampakkan tadi di future plan kita itu jadi ada klinik di situ, ada semua, itu semua integrated yang kita coba sehingga mereka bisa kembali menjadi normal ketika bersama dengan ketika meninggalkan kita. Ini yang kita lakukan saat ini. Gitu. Oke, ada hal lain kira-kira? Ceria. Makasih Kak Dede udah sangat. Oke, boleh. Apa ada peserta lainnya yang ingin bertanya? Langsung saja. Ini Suatu sana, silakan. Suatu sana. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Afrah ya? Kayaknya kita Ya. ketemu sekian kali Afrah ya. Iya, Kak Dede. Udah lama nggak jumpa. Tahun ini enggak tahun ini. Iya, di pandemi kan ya. Semoga tahun depan. Iya. Insya Allah. Jadi ini mau tanya sharing kan. Mungkin karena lagi di bawah PKBM jadi agak kurang untuk melakukan kegiatan, tapi kalau sistem baca tuh ada. Mau tanya aja Kak Dede kan untuk tema perempuan, KDRT, ada kekerasan seksual gitu Kak Dede ya. Iya. Jadi Afra mau tanya kegiatan apa aja yang dilakukan TBM Rashid nanti biar bisa kami terapkan juga untuk khususnya ibu-ibu, misalnya ada KDRT itu kayak mana Kak Dede? Maksudnya kayak tadi mungkin nggak konsul psikolog tapi programnya tuh bisa sharing itu. Iya, itu sama seperti yang saya Syarial tadi, hampir sama ya. Sebenarnya kami bukan juga tidak konsul psikolog, tidak sama sekali ada, jangan salah ya. Di sini kami being itu anak-anak muda psikolog, dosen-dosen psikolog juga dari usia. Mereka secara rutin datang ke tempat kita, jadi mereka juga mengadakan kegiatan sharing session atau mungkin menulis, kadang kegiatan bermain dengan anak-anak yang intinya untuk merilis semua perasaan gusar anak-anak tersebut, perasaan kesel kayak gitu segala macam. Jadi itu yang dilakukan oleh Wellbeing, itu salah satu mitra kami Wellbeing ya. Kemudian kami di sini juga mempunyai program namanya Love Me Mom. Love Me Mom itu saya minta teman-teman dosen di kampus untuk menyediakan waktu secara gratis itu untuk datangnya cuma dengerin orang orang gitu ya, orang kesel gitu. Jadi kerjanya cuma dengerin doang gitu kan. Kadang ada anak komplain untuk kami, komplain untuk yang lain ya. Kita bebaskan. Jadi kami sampaikan ke pihak relawan Bapak Ibu yang hadir itu ya seperti ibu orang tua aja. Biarkan mereka curhat, mau mereka jelekin kami biarkan kayak gitu loh. Jadi nanti ketika paling disampaikan gini loh kan dari curhatan anak-anak seperti ini. Jadi kami biarkan semuanya gitu kan. Jadi yang penting mereka terilis perusahaan. Nah, selain itu kalau untuk ibu-ibu yang KDRT, kami juga sempat sebenarnya bukan hanya KDRT punya pengemis, tapi ada juga yang nggak berhasil. Harus saya sampaikan secara jujur bahwa ada juga yang tidak berhasil. Artinya kembali lagi mereka seperti semula ya, itu ada gitu kan. Tapi kita itu ada rumah yang kita bangun secara swadaya. Kemudian di rumah tersebut kita beri fasilitas, jadi mereka kita sarankan sekali membangun kehidupan nyata sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya anak di situ kan. Jadi kita minta mereka masak sendiri. Nah kemudian
kita tanyakan apa sih yang membuat yang mereka ingin lakukan untuk kehidupan mereka gitu. Ada yang mau menjahit, ada yang mau A, ada yang mau B. Jadi itu kita fasilitasi. Nah, alhamdulillah program itu kita laksanakan pada saat itu kebetulan saja sih sebenarnya. Jadi pada saat program itu dilakukan itu apa namanya? Lagi rame ya? Kita dengan Kemensos. Dengan Kemensos sehingga Kemensos menurunkan beberapa bantuan ke kita. Salah satunya bantuan mesin jahit, kebutuhan ada yang mau memasak, jadi bantuan peralatan memasak. Jadi berbagai bantuan itu muncul yang kemudian kita berikan fasilitas kepada mereka. Nah, kemudian untuk anak-anak mereka syariah tadi kita punya kita punya TPA. TPA itu juga program kita untuk agama, kemudian tetap aja sholat 5 waktu. Jadi intinya kita kembalikan mereka ke kehidupan normal. Nah, kemudian sebenarnya kita juga memberi kesempatan mereka untuk menulis mereka apapun yang mereka rasakan itu dalam sebuah tulisan. Karena itu salah satu cara yang efektif untuk mereka bisa menuangkan apapun yang mereka rasakan di dalam di mereka gitu. Itu yang paling. Karena kalau kita terus aja, kalau kita tiap hari berbicara dengan mereka, memberi masukan, malah kalau anak-anak manja, bawaannya tuh pengen mereka curhat mulu. Jadi menurut saya curhat berlebihan juga nggak bagus. Kenapa? Ketika kita merasa nyaman dengan curhatan, jadi dia akan mencari orang tersebut untuk curhat, ya kan? Nah, ujungnya apa? Depends. Tapi dengan TBM ini, dengan program yang kita sediakan, dengan keinginan perasaan, itu membuat mereka itu punya self solusi sendiri. Jadi mereka bisa merilis perasaan sendiri. Kalau saya marah begini, berarti ini caraan saya. Jadi ada solusi yang datang dari mereka, karena kita tidak akan selalu ada bersama mereka. Itu yang perlu diingat. Kita tidak akan selalu ada bersama mereka. Kita cuma untuk memberi gerbang buat mereka berubah gitu ya, atau fasilitas kita fasilitas, tapi kita akan mereka, ya kan? Sehebat apapun kita sebagai psikolog, tetap ujungnya perubahan itu ada pada diri mereka, bukan pada kita. Nah, jadi kita berharap kita mampu membangun pribadi yang mandiri, pribadi yang memang lebih baik depan, pribadi yang paling kurang bisa menjadi solusi buat kehidupan mereka sendiri. Jadi itu yang akan kita lakukan. Gitu. Itu kira-kira kayak gitu. Terima kasih Kak Dede untuk ini programnya, mungkin nanti bisa coba kok. Ya. Dan nanti juga ada pemateri kok yang akan memberi banyak masukan. Dan nanti di sini sebagai panitia akan juga membaca tulisan tersebut sehingga ada kekurangan kita akan memberi masukan. Intinya yang ingin buku ini adalah kita ingin menjadi acuan TBM di Aceh ini menjadi berbeda, menjadi acuan untuk nasional dulu, tapi untuk nasional juga, bahwa TBM itu bisa membantu mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Ini yang ingin kita lakukan sebenarnya. Itu tujuan hati kita. Jadi kiat-kiatnya nanti silakan berkreasi semanis mungkin gitu. Gitu kira-kira Afra. Terima kasih Kak Dede atas pencerahannya. Oke, makasih, baik. Yang lain kira-kira ada lagi? TBM lain? Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Waktunya masih ada, masih udah habis lah. Bentar kita tunggu. Karena tidak ada lagi peserta yang ingin bertanya, berarti kita langsung tutup aja sesi sesi materi ini. Bu, kami ucapkan terima kasih banyak karena nggak ada lagi yang bertanya nih. Kita langsung tutup aja, Bu. Oke, lanjut. Sebelum kita tutup, kita minta sesi foto bersama bentar, Bu ya. Oke.
kepada seluruh peserta harap untuk mengaktifkan Bu Ami udah cantik tuh kok. Miring-miring jilbab, Kak. Apa miring-miring? Mandi tapi kan? Nggak mau jawab. Oh, mau jawab ya. Sudah Bu, terima kasih Bu. Udah tuh? Oke. Ya, saya kira beliau budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderatornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu yang materi mengenai bagaimana awal mula terbentuknya TBM Ar-Rasyid dan mengenai dan ada beberapa juga mengenai tentang penulisan esai. Untuk sesi selanjutnya akan kita bahas setelah sholat zuhur, tepatnya pukul 14.00. Jadi kepada seluruh, nanti diharapkan pada jam 14.00 agar tepat waktu untuk mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih.